Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Cahaningrum. Saya dari kelas 1D Manajemen dengan NIM 2022111185. Saya di sini ingin menyampaikan tentang Islam dan iptek. Teknologi menurut pandangan Islam. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadikan akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan. Sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada umatnya agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi alam dan lingkungan menjadi sentrum peradaban yang gemilang. Dalam konteks ini tidak ada pertentangan antara sains dan Islam, di mana keduanya berjalan seimbang dan selaras untuk menciptakan khasanah keilmuan dan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatullah di bumi, untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat menjadi semakin terbuka pada keyakinan-keyakinan lain, sehingga mereka menjadi terbagi dua, yaitu mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi, dan mereka yang tetap berpegangan pada keyakinan agama mereka masing-masing. Bila kita lihat pada kenyataannya, perkembangan teknologi akan membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Hal itu tidak dapat dipungkiri lagi. Namun ada masyarakat yang menentang mempelajari, memahami, dan menggunakan teknologi, apalagi memajukan teknologi itu sendiri. Di sisi lain, bagi masyarakat yang mendukung, agama dipandang sebagai penghambat kemajuan teknologi, karena dianggap percaya sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga terjadi perselisihan dan ketegangan antara teknologi dan iman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia kini telah dikuasai peradaban barat. Kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern tersebut membuat banyak orang mengagumi kemudian meniru-niru dalam gaya hidup tanpa diseleksi terlebih dahulu terhadap segala dampak negatif di masa mendatang atau krisis multidimensional yang diakibatkannya. Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi, baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Penggunaan teknologi dalam praktik Islam seperti dakwah. Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan peradaban manusia ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini. Teknologi ini merupakan sarana penting untuk transformasi sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih maju. Teknologi informasi mampu mempengaruhi pola hidup dan perilaku sebuah masyarakat. Inti dari kegiatan dakwah yang dilakukan melalui teknologi informasi adalah sebuah proses untuk menyampaikan informasi. Dampak teknologi terhadap masyarakat Islam. Perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat.
Berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan sangat mudah. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat sarana. Salah satunya alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah internet, handphone, Twitter, Facebook. Manusia dan teknologi adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan pada era modern. Pada saat ini, kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini seakan-akan memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi, informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kekurangan pemahaman masyarakat akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan juga benar. Tantangan ilmu-ilmu Islam terhadap perkembangan teknologi. Ketergantungan umat Islam dalam pendidikan disadari sebagai faktor terpenting dalam membina umat. Hampir tidak dapat dihindari dari pengaruh Barat. Pada akhirnya, krisis identitas pun tidak dapat terhindari oleh umat Islam. Ketidakberdayaan umat Islam itu membuat bersifat taqiyah. Artinya, kaum muslimin telah menyembunyikan identitas Islamnya karena rasa takut dan malu. Melemahnya orientasi sosial umat Islam ini secara tidak sadar telah memilah-milah pengertian Islam yang kafah ke dalam pengertian parsial dalam hakikat hidup bermasyarakat. Islam hanya dipandang dari arti ritual semata, sementara urusan lain banyak didominasi dan dikendalikan oleh konsep-konsep Barat. Akibatnya, umat Islam lebih mengenal budaya Barat daripada budaya Islam itu sendiri. Faktor yang menjadi tantangan ilmu-ilmu keislaman di tengah perkembangan sains modern diantaranya: 1. Ambivalensi teknologi. 2. Di kalangan umat Islam masih banyak yang hanya menekan pada studi pustaka daripada studi terhadap realitas sosiokultur. 3. Belum ada paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan struktur keilmuan Islam. Kesimpulan, perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi aktivitas-aktivitas komersial dan dunia wisata, melainkan juga secara luas mempengaruhi aktivitas dakwah. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi perkembangan cara berpikir dan berperilaku masyarakat. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Peran Islam dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua, yaitu: pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.